Nah, dari pertanyaan ini, di survei terakhir kita mendapatkan respon bahwa ada sejumlah nama ya di sana yang mendapat dukungan signifikan. Pertama Ganjar Pranowo 20,8%, kemudian Prabowo Subianto 15,8%, selisih 5% ya, antara Ganjar dan Prabowo. Kemudian setelah Prabowo, Anies Baswedan 11,4%. Ada nama-nama lain tapi tidak begitu kuat. Selain Jokowi yang kita tahu tidak bisa maju lagi sebagai calon presiden, ada nama seperti Ridwan Kamil, Erlangga Hartarto dan seterusnya. Itu elektabilitasnya di top of mind di bawah 2%. Dan masih ada sekitar 39% yang belum tahu atau belum bisa menjawab pilihan presiden secara spontan. Nah, kemudian yang juga penting terkait dengan momentum ya, pencalonan presiden oleh partai politik, dalam hal ini Ganjar yang kita tahu baru saja dicalonkan oleh PD Perjuangan. Kita perlu melihatnya lewat tren ya. Ya. Nah, kita di sini tunjukkan dibandingkan ya, sebelum dideklarasikan sebagai calon presiden, elektabilitas Ganjar yang warna merah ini mengalami kemajuan. Ya. Kita pernah merilis survei sebelumnya, Ganjar pernah merosot ke 13% ya pasca pembatalan Piala Dunia. Di survei minggu pertama April 13%, turun dari 16,2% di Maret. Kemudian di minggu berikutnya ada kemajuan, ada pemulihan ke 16,5%. Kita sudah diskusikan itu sebelumnya. Dan terakhir mengalami penguatan pasca dideklarasikan sebagai calon presiden, jadi 20,8%. Nah, sementara itu ketika Ganjar mengalami kenaikan, nah sebaliknya Prabowo Subianto itu justru mengalami penurunan. Ya, kalau kita lihat yang paling tinggi puncaknya itu Pak Prabowo mendapat elektabilitas 18,3% di survei minggu pertama bulan April. Kemudian ketika itu pembatalan Piala Dunia ya, kemudian menurun ke 16,3 dan terakhir 15,8. Jadi ini berbanding terbalik dengan Ganjar polanya, Pak Prabowo. Sementara itu Anies Baswedan yang warna hijau, kalau kita lihat di 1 bulan terakhir itu tampaknya tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan fluktuasi suara pada Ganjar maupun Prabowo. Jadi ada tarik-menarik ya, hubungan antara terutama antara Ganjar dan Prabowo. Jadi dari data ini kita bisa menyimpulkan bahwa ada efek dari deklarasi PDIP terhadap Ganjar, terhadap kenaikan suara Ganjar gitu, Mas Denny? Iya, kalau kita lihat momentumnya, kenaikan ini terjadi pasca Ganjar dideklarasikan oleh PDIP. Jadi kita bisa menyimpulkan deklarasi itu punya dampak yang positif, memperkuat dukungan kepada Ganjar Pranowo. Pemilih kritis dalam hal ini kepada 4 nama. Jika yang bersaing hanya 4 nama, Ganjar, Prabowo, Anies, dan Erlangga. Nah, dalam pertanyaan terhadap pilihan pada 4 nama, jika yang maju Ganjar, Prabowo, Anies, dan Erlangga Hartarto, Ganjar mendapat dukungan 30,4%, lalu Prabowo Subianto 29,5%. Jadi jaraknya antara Ganjar dan Prabowo ini tidak signifikan. Selanjutnya posisi ketiga Anies Baswedan 19,8%. Dan terakhir yang paling rendah adalah Erlangga Hartarto 2,9%. Jadi sejauh ini Pak Erlangga masih belum kompetitif dibanding 3 nama lainnya. Dan masih ada sekitar 17,4% yang belum tahu. Kalau kita bandingkan dengan dukungan pada top of mind, ya,
terlihat memang Prabowo lebih banyak menyerap dukungan mereka yang tadinya undecided atau belum memutuskan di pilihan spontan, atau mungkin juga dari pemilih calon-calon lain yang tidak ada di simulasi 4 nama.